Jika dia sepraktis dan secakap yang kamu bilang, Dan bantu aku menyelesaikan masalah ini. aku akan berdiskusi dengan partnernya agar dia bisa bertanggung jawab atas produksi. Pasti ada masa depan yang cerah. Terima kasih. Ah, jangan sungkan. Kamu minum itu apa aku perlu nyetir sendiri? Aku sudah panggil supir elektronik. Licin nih. Gimana? Nggak Oke ada nggak? tenaga. Bukan sepatu yang aku kasih itu ya? Cocok banget sama bajumu. Atau aku antar kamu pulang. Nggak usah. Stasiun subway dekat kok di depan sana. Aku duluan ya, bye. Tunggu. Aku ada sesuatu buat kamu. Nanti. Aku cuma lewat depan toko bunga. Dan belly sikap bangga buat kamu. Terima kasih sudah makan malam sama aku. Hari ini aku lagi nggak mood. Selamat weekend ya. Kuma sikap bangga buat kamu. Jangan mikir yang macam-macam. Kamu di situ? Kamu di situ? Gimana? Mau kirim bunga ya? Aku bantuin ngantar. Mereka ambil apa sih? Buat kamu? Itu urusanku. Jangan mukul dia. Dia pacarku. Baik cuan, kamu baik-baik aja? Oke. Aku akan atur supir buat kamu. Nggak usah, aku bisa naik taksi. Maaf. Kalau kamu nggak setuju kerja sama, aku nggak keberatan. Kesan dari pertemuan itu sebenarnya nggak terlalu bagus. Kan? Maaf. Wang bocuan. Kenapa? Dan katakan kenapa. Tidakkah kamu punya kemampuan untuk memukul orang? Kenapa kamu tidak berani memberitahuku? Kenapa kamu memukul seseorang? Apa maksudmu? Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu adalah sopir yang ditunjuk? Kamu baru saja memukul seseorang, kamu tahu apa? Apakah kamu mempermalukan dirimu sendiri, kamu tahu apa? Jadi katakan kenapa kamu punya orang. Kenapa? Karena sekarang aku bangkrut. Aku gagal. Aku tidak tahu harus berbuat apa jika aku khawatir. Jika aku berinvestasi sembarangan, aku bisa kehilangan uang. Aku takut melihatmu ragu untuk berbicara. Aku takut kamu akan memandang rendah. Kamu lihat aku punya segalanya di dunia ini. Aku takut akan semua ini. Itulah sebabnya. Kamu pikir aku tidak tahu itu? Ada seorang pria yang terus meneleponmu, bukan? Mereka lebih baik dariku. Lebih kaya, lebih mampu. Lebih baik dariku dan mereka lebih baik dalam memenuhi kebutuhanmu daripada aku. Aku bukan lihat tas itu, baju bunga, dan sepatu. Kamu pikir aku bodoh? Aku bisa melihat. Aku melihat.
Ketika kami tiba di hotel, lukanya sudah diobati. Jangan khawatir tentang itu. Perjanjianku masih berlaku. Tapi itu hanya untukmu. Kamu tidak melawan dia. Percayalah kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Apakah Andi ada di sini? Aku perlu melihatmu. Tidak puas. Aku salah. Aku tahu hari itu aku tidak ingin terlalu banyak. Apalagi meragukanmu. Tapi hari itu aku tidak bisa mengendalikan diriku. Aku juga tahu. Kamu bertemu begitu banyak orang di perusahaan setiap hari. Dan masing-masing dari mereka begitu baik. Aku sangat tidak percaya diri. Saya takut tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Saya lebih khawatir tidak bisa mempertahankanmu. Apa kamu punya anggur? Jangan minum. Mengapa kamu peduli padaku? Yah, Aku akan ambilkan segelas air untukmu. hentikan di situ. Wang Baichuan, aku sudah bilang berhenti bicara. Kamu pengecut. Bukankah menurutmu kamu seorang pengecut? Siapa bilang kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di belakang punggungku? Siapa bilang kamu tak pernah melepaskan apapun yang terjadi? Siapa bilang aku berusaha mencari uang? Berikan aku rumah. Biarkan aku hidup lebih bahagia daripada orang lain. Pernahkah kamu ditipu dalam bisnis? Tidak. Pernahkah uangmu dicuri? Bukankah perusahaan bangkrut? Kamu bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Hilang bagaimana jika perusahaan bangkrut? Apa kamu begitu bejat? Tidak masalah jika kamu tidak punya kemampuan. Kamu masih meragukanku. Kamu meragukan dirimu sendiri. Kamu bilang kamu bukan pengecut, lalu apa sebenarnya dirimu? Ayunkan. Lihat aku. Aku ingin kamu melihatku. Kamu tidak punya kepercayaan untuk mengubah hidupku. Kamu membuatku marah. Kamu harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan integritas. Seperti seorang pria. Tapi kamu meremehkanku terlalu banyak. Ini sudah terlalu jauh. Kalau aku mau cari pria kayak aku, pasti sudah melakukannya. Aku sudah menemukannya, tidak perlu membuang waktu denganmu sampai sekarang. Setiap hari aku berkata pada diriku sendiri, pria ini mencintaiku. Ketika aku bersamanya, tidak peduli seberapa lelah dan sulit, aku tidak akan takut. Karena aku tahu dia akan memberiku yang terbaik. Suatu hari nanti aku akan tinggal di Shanghai dengannya. Berpindah ke Shanghai.
Kami berdua, bagaikan orang-orang yang lahir di kota ini, kita akan memiliki dunia kita sendiri dan rumah kita sendiri. Aku tidak meminta banyak. Aku hanya ingin rumah yang hangat. Seperti semua orang biasa di kota ini, hidup yang stabil, dan pekerjaan yang stabil. Aku tidak ingin kaya. Tapi kenapa? Apakah semuanya di kota ini bukan milikku? Tidak ada hubungannya denganku? Oh, aku sudah 31 tahun. Aku terlalu tua. Tapi sekarang aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya apa-apa. Xiao Mei. Aku pergi menemui Tuan Chen. Meminta maaf padanya. Yang kedua adalah untuk bersaing dalam proyek harta udara. Aku tidak akan menyia-nyiakan kebaikanmu. Aku sudah menjadi orang yang sangat buruk belakangan ini. Khawatir tentang segalanya aku. Menipu ratusan ribu dolar. Sepertinya aku kehilangan semua kepercayaan diri. Tunggu aku. Aku akan melakukan yang terbaik. Aku membeli sarapan dan memakannya di meja di luar sebelum berangkat kerja. Oke. Aku mengerti. Aku tidak akan menyesal. Menutup telepon. Selamat tinggal. Aku Wang Baichuan. Kita bertemu beberapa hari yang lalu. Xiao Mei memberitahuku tentang apa yang terjadi sebelumnya. Tidak puas. Aku seharusnya tidak salah paham saat kamu. Seharusnya tidak. Aku sering mendengar Nona Fen menyebutkan pacarnya. Tapi aku tidak menyangka itu adalah seseorang sepertimu. Menurutku, kamu tidak pantas untuknya. Untuk Nona Fen, aku menerima permintaan maafmu. Dan kenapa ada hal lain? Aku tidak hanya mencari untuk meminta maaf. Juga berlaku untuk proyek air Treasure. Berikan saya 10 menit. Saya punya solusi untuk masalah ini. Aviation Treasure Paisa. Mengurangi nilai PM25 menjadi 0 dalam jangkauan tertentu. Ini tidak bisa ditandingi oleh sistem udara segar lainnya. Jadi permintaan yang dibuat sangat tinggi.
Kabut paling serius di musim pemanasan. Pelanggan membeli produk kami. Bermain peran di saat kritis. Akan menjadi kerugian jika kami gagal menyelesaikan tepat waktu. Untuk perusahaan, reputasi perusahaan memiliki dampak besar. Kami telah berkonsultasi dengan ratusan pabrik di delta Sungai Yangtze. Tapi tidak ada yang bisa menyelesaikan tugas dalam waktu singkat. Kamu bertanya, apa solusi kamu? Solusi saya sederhana. Produksi terdesentralisasi dan fokus pada rally. Saya juga mendengar tentang situasi kamu, kata Xiaomei. Kamu ingin mencari pabrik untuk menyelesaikan produksi dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Ini pasti memiliki persyaratan. Skala produksi dan tingkat pemrosesan pabrik ini memang cukup sulit. Pabrik manapun yang bisa menerima pesanan seperti kamu tidak tanpa pekerjaan yang ada. Gagasan saya adalah, jika mainframe kamu dipecah menjadi bagian-bagian dan diproduksi oleh beberapa perusahaan. Kemudian cari pekerja asli untuk merakit. Dan dikirim tepat waktu. Ini tidak mustahil. Seperti yang kamu katakan, kamu punya sumber daya. Saya bekerja di Nantong selama beberapa tahun, kemudian datang ke Shanghai untuk pengembangan. Sebelumnya saya memproduksi beberapa bagian besar AC saya. Saya sangat familiar dengan pabrik-pabrik di sepanjang delta Sungai Yangtze. Ini daftar saya. Daftar ini mencakup beberapa pabrik OEM kecil yang pernah saya hubungi. Saya mencantumkan skala produksi dan tingkat teknologi mereka di belakang. Ini bisa dilakukan. Bagaimana memastikan? Apakah banyak pabrik memenuhi standar? Saya sudah memikirkannya semua. Idemu saya adalah komponen sederhana, tingkat teknologi pabrik garis depan rendah, produktivitas tinggi dan komponen kompleks diproduksi oleh pabrik belakang. Saya bersama dengan pabrik belakang dan tingkat teknologinya cukup bagus. Kemudian kita mencari tempat di Shanghai untuk merakit dan mengirim barang. Halo Tante Jiang. Pabrik lama kami berada di daerah terpencil, dan akan ada beberapa hari keterlambatan dalam logistik jika semua barang dikirim di Shanghai. Itu bisa menghemat waktu. Namun jika kita benar-benar ingin hidup, seluruh proses harus diawasi. Bisakah kamu menjaga? Begitu banyak pabrik sendirian? Saya tidak akan mengecewakan Xiaomei lagi. Saya akan segera membahasnya dengan partner saya. Kamu harus segera menghubungi pabrik dan tanggung jawab. Setelah dikonfirmasi, Xiaomei. Hari-hari ini sibuk di kastil udara. Berlari-lari. Saya mengunjungi 3 atau 4 pabrik sehari rata-rata. Saya sangat sibuk dan merindukanmu. Saya tahu kamu masih aktif. Marah bahwa saya kurang percaya diri. Menyerah. Berbisnis sendiri tidak berguna. Bukan seorang pria. Ini adalah penampilan terburuk saya. Mengecewakanmu. Jadi saya akan memberikan segalanya kali ini. Jika saya tidak berhasil, saya tidak akan pernah kembali mengganggumu lagi. Saya pergi sebelum kamu meninggalkan sesuatu di hatiku. Titik ini. Maksimalkan dana Anda. Dan Anda dapat menggunakannya kapan saja. Namun, saya menyarankan Anda. Hasilnya adalah, kecuali ada keadaan khusus, investasikan sebanyak mungkin dan kemudian tarik kerugiannya terlalu besar. Oke. Baiklah. Terima kasih. Sama-sama. Tuan Chen, maaf ya.
Kamu bilang Wang Bochuan. Ceritain dong. Akhir-akhir ini aku sibuk sama proyek air Treasure. Terima kasih udah begitu baik. Dan jangan dibesar-besarin, terima kasih udah kasih dia kesempatan ini. Ngomong-ngomong soal ini, aku harus berterima kasih sama kamu. Kalau bukan karena usahanya, kita pasti masih bingung. Aku suruh dia coba dulu. Murni karena pertimbangan kamu. Aku pikir aku bakal bantu pacarmu. Tapi setelah kerjasama beberapa waktu ini, Aku nemuin dia bener-bener humble. Dan kayak yang kamu bilang rajin. Aku udah bilang ke partner aku. Kalau ini udah selesai aku bakal kasih dia posisi yang bertanggung jawab buat produksi. Terima kasih. Sama-sama. Dia udah bantu kita atasi. Ini semua yang harus aku lakukan. Sama tolong minta maaf ke pacarmu dari aku. Dulu aku mikir gimana bisa kamu suka sama orang kayak gitu. Tapi sekarang kayaknya, dia nggak seburuk. Yang aku kira. Terima kasih. Hari ini aku udah ke 5 pabrik. Semuanya berjalan lancar. Hari ini aku udah ke 4 pabrik. Perkembangannya agak tertinggal. Tapi untungnya, aku udah nemu cara buat cari 2 pabrik kecil lagi. Dan semoga bisa nyusul. Hai Mei, aku bakal segera balik. Yang kita butuhin cuma pabrik dan pengiriman bakal selesai tepat waktu. Oh, aku tahu aku. Aku dengar apa yang Tuan Chen bilang, kamu udah kerja bagus. Ya aku nggak nyangka bakal berjalan semulus ini. Aku udah capek beberapa hari ini, tapi aku lebih bahagia aku merasa. Sekarang aku punya tujuan baru, aku jadi orang yang beda banget. Hehe, Xiao Mei. Aku merindukanmu. Aku hanya bergantung padamu. Oleh bulan ini. Apakah kamu senggang sore ini? Kalau kamu senggang, bisakah kita makan malam bersama? Aku punya kabar baik untukmu. Oke. Oke. Aku akan memesan restoran dan menjemputmu nanti. Aku akan meneleponmu saat aku sudah di depan rumahmu. Selamat tinggal. Xiao Mei. Perusahaanku memiliki 200.000. Berapa yang tersisa setelah penyelesaian aku menghasilkan 50.000 dolar bulan ini? Sangat menyenangkan bisa menghasilkan banyak hal dengan cepat. Ya. Mr. Chen telah mempekerjakan sebagai manajer profesional Elbao. Aku ingin bekerja lebih keras. Dia bilang dia akan menaikkan gajiku bulan depan. Aku percaya padamu. Orang tuaku mendengar tentang kegagalan bisnisku. Dan juga tahu. Kamu selalu ada di sisiku di saat-saat tersulitku. Mereka sangat terharu. Dan meminta aku untuk lebih baik padamu. Mereka menerimaku. Ya. Mereka menerima dan Akhirnya setuju bahwa kita harus bersama. setuju. Hei Mei. Biar aku tanya. Kamu bertanya apa mimpimu terbesar di Shanghai? Dengan sengaja bertanya. Apa gunanya punya mimpi ketika kamu tidak punya uang?
Kompleks perumahan baru akan dibuka minggu depan. Bisnis dan penggunaan perumahan tidak diperlukan pendaftaran pengguna dan barang bawaan. Mana yang kamu suka? Uang muka 50%. Xiaomei. Aku bilang aku akan mewujudkan mimpimu. Memberimu rumah di Shanghai. Dan memberi kita rumah. Kamu tidak perlu khawatir tentang uang muka. Orang tua saya bilang, mereka akan memberikannya. Kita meskipun itu pinjaman. Ini benar-benar. Benar-benar. Oke. Lihat unit B itu menghadap utara dan selatan. Tata letak rumahnya masuk akal. Dan fasilitas sekitarnya cukup lengkap. Apakah nama saya akan ada di sertifikat properti? Hei, Jenis unit apa yang kamu bicarakan? Ini? ya. Ini. Tidak perlu sebesar itu, yang ini terlalu besar menurutku. Kita bisa tinggal bersama. Ini cukup menurutku, 90 meter persegi cukup. Lihat apa? Bagaimana dengan 3 kamar tidur? Menurutku tidak perlu sebesar itu. 2 kamar tidur. Cukup. Apa yang harus dilakukan menurutmu? Jika kita ada anak? Tidak. Kamu masih di Nantong. Benar? Batch baru akan segera diproduksi. Saya harus mengawasi mereka untuk mencegah masalah. Mei, jangan khawatir. Saya akan ada di sana besok pagi. Itu bisa dilakukan. Kalau begitu jangan jemput saya, biarkan pergi terpisah. Hemat waktu. Bagaimana ini bisa terjadi? Sangat melelahkan naik kereta bawah tanah pagi-pagi. Benar-benar tidak masalah. Sekarang rumah sangat populer, semakin lama kamu pergi semakin banyak yang terjual. Datang lebih dulu, dilayani lebih dulu, kamu tahu. Apartemen bagus tidak bisa menunggu kamu. Juga pastikan berpakaian rapi saat pergi. Sekarang para wanita di kantor penjualan sangat snob. Mereka tidak ingin berbicara dengan kamu karena kamu berpakaian terlalu santai. Oke, saya mengerti. Oke, sampai jumpa di kantor penjualan besok pagi jam 7. Oke, bye. Hei ibu, kamu sudah pulang seharian. Aku sama sekali tidak keluar rumah. Aku sedang memikirkan pembelianmu. Uang muka kamu siap? Ibu jangan khawatir, aku siap untuk semuanya. Anakmu masih bisa dipercaya dalam hal ini. Kamu harus bisa dipercaya. Ibu akan transfer uang muka tepat waktu. Tolong perhatikan nomor rekeningnya. Oke, aku mengerti. Terima kasih ibu. Hei cewek itu. Langsung saja hei. Mas tolong antri. Hei, ada yang antri. Kamu terlambat banget. Ada sedikit kemacetan di jalan, aku terlambat. Kamu sudah sarapan? Belum. Oke, mereka silakan duduk di sini. Ini layout kita, mari kita lihat dulu. Tidak perlu lihat, kita sudah memesan kamar 3. Ya, kamar 3. Lantai 6 ke atas bisa. Benar, kita sudah punya kamarnya. Dari lantai 7 sampai 21. Kami mau lantai 9, oke. Lihat kontraknya dulu. Kalau tidak ada masalah kita akan tanda tangan. Tidak ada masalah. Oke, kalau begitu kalian berdua bisa isi formulir. Xiaomei, mau lihat detailnya lagi? Kalau ada sesuatu tidak cocok, kita bisa menyesuaikan. Permisi mas, kontrak kita sama. Kecuali bagian yang kamu isi, tidak ada ruang untuk modifikasi. Bukankah itu klausa yang tidak adil?
Baicuan ini seragam di seluruh negeri dan tersedia online. Ngomong-ngomong Mei, bagaimana dengan yang ini? Besok aku tunjukkan yang lain. Mereka bilang di tempat lain, semua di sini bisa diubah. Kamu mengerti? Ini seragam di seluruh negeri dan tidak bisa diubah. Aku belum pernah beli rumah. Sebelumnya haha tidak apa-apa. Jika kamu benar-benar tidak menginginkannya, saya bisa membantu membatalkan. Karena ada banyak orang yang mengantri. Jika kita benar-benar menginginkan. Kontrakmu biarkan saya melihatnya lagi. Oh tidak, saya sudah memeriksa, tidak ada masalah. Saya sudah memeriksa. Semuanya sebenarnya saya juga sudah melihat properti lain. Lokasi dan aspek lainnya lebih baik daripada yang ini. Mereka berencana membangun gym di lantai bawah. Ada juga bioskop besar di sebelahnya. Menurutmu kita bisa melanjutkan? Juga direncanakan di sini. Fasilitas kita akan lebih sempurna di masa depan. Dan peralatannya lebih canggih. Pernahkah kamu mendengar? Kamu selalu orang yang ambisius. Rumah ini sangat bagus. Harganya sepadan. Yang kamu rencanakan lebih mahal, kamu tahu. Selain itu saya pikir komunitas ini sangat bagus. Tidak mudah mendapatkannya. Tata letaknya bagus dan pencahayaannya hebat. Ini. Lantai 9 hebat. Ini pertanda baik untuk bisnismu. Nama siapa yang harus ditulis di sertifikat properti? KTP berikan milikmu, saya isi 1. Sayang. Tuan KTP Anda. KTP. Oh baiklah. Ada apa? Kamu belum lupa KTP-mu. Mama kamu benar-benar tahu. Uang muka akan dibayarkan. Kepadamu tepat waktu, tolong perhatikan rekeningnya. Oke, saya mengerti, terima kasih Mama. Maka saya harus memberitahumu sesuatu. Tulis saja namamu. Tentang kontrak ini. Mama, saya sudah memberitahumu tentang ini sejak lama. Lihat bisnis saya gagal. Si cantik kecil selalu memperhatikan saya. Ada juga orang kaya yang mengejarnya. Dia tidak setuju. Dia juga memperkenalkan saya ke beberapa bisnis. Itulah mengapa saya bisa menghasilkan banyak uang bulan ini. Mama, menurutmu akan lebih baik jika ada satu orang lagi yang mencintai anakmu? Tidak, Fan Sheng Mei masih bisa diandalkan. Ibu mengerti segalanya. Tapi selain dia, keluarganya semua preman. Kakaknya sudah siap gugat dia. Apa kamu tahu? Jika sesuatu terjadi pada rumah ini ayahmu dan saya, kami akan kehilangan tabungan hidup kami. Kami melompat dari lantai 18. Ibu tidak akan berada dalam situasi itu. Xiao Mei juga berkata, kakaknya membeli rumah yang luar biasa dari sudut pandang hukum. Jika kamu tidak bisa melakukannya, ayahmu dan saya akan membantu membeli kontraknya. Kalau tidak, jangan tanda tangani. Uang muka hari ini sia-sia. Ayahmu akan menggantinya untukmu. Ibu. Tuliskan nama saya di atasnya. Apa maksudmu? Tidak, Mei, maafkan aku. Aku tidak bisa membantu. Di sana bukankah kita bilang harus menandatangani? Tidak. Mei, aku tidak punya masalah. Hanya saja ibuku. Apa yang terjadi dengan ibumu? Kamu tidak bilang. Apakah ibumu setuju? Apakah aku setuju? Kamu berbohong padaku. Bagaimana bisa kamu berbohong tentang hal seperti itu? Tapi aku tidak punya waktu untuk itu. Berita bahwa kakakmu menuntutmu telah menjadi topik hangat. Ibuku tahu segala sesuatu tentang itu, bahkan jika aku memintamu sebelum kakakmu mengirim ayahmu ke rumah kita, dan sekarang dia ingin menuntutmu. Kakakmu bisa melakukan apa saja. Jika suatu hari dia mengambil rumah kita lagi, orang tuaku akan bunuh diri, tolong. Tidak ada lagi perdebatan. Apa kamu masih menginginkan rumah ini? Hei, tunggu sebentar, bawa pergi Mei. Bagaimana dengan yang ini? Untuk menuliskan namaku di rumah ini dulu. Lalu aku akan tambahkan namamu saat kita menikah. Lihat betapa indahnya rumah ini aku. Aku senang dengan semuanya. Lihat, duduk-duduk.
Saudari Fan? Fan Jie, kami datang. Kamu tidak tahu betapa malunya aku. Terlalu banyak orang. Di kantor penjualan dia bilang di depan mereka tidak bisa mengambil keputusan. Kamu tidak bisa mengambil keputusan, kenapa? Bukankah kamu bilang begitu kamu harus menunggu? Aku bahkan memberikan KTP kau padanya, dia bilang dia tidak bisa mengambil keputusan. Aku tahu dia ragu-ragu, hanya akan mendengarkan nasihat ibunya. Aku tidak mempedulikannya dari awal. Fan Jie, jangan sedih. Mungkin Tuan Wang juga punya masalahnya sendiri. Aku tidak sedih, aku sakit hati. Aku tahu dia punya masalahnya sendiri. Kamu di Shanghai, kamu keluar bekerja, siapa yang tidak punya kesulitan? Aku menghabiskan begitu banyak waktu di Shanghai bersamanya. Seberat apapun aku tidak menyerah. Dia memulai perusahaan. Aku membantunya dengan pekerjaan rumah, aku membantunya mewawancarai orang perusahaannya baru jadi. Aku memperkenalkannya pada beberapa kenalan. Mendorongnya untuk memulai lagi. Bukan aku tidak mencoba. Aku tidak pelit. Aku mau melakukan apapun untuk membantunya meraih apa yang dia inginkan. Tapi apa yang aku inginkan? Kenapa begitu sulit bagiku untuk mendapatkan keinginanku? Fan Jie, jangan menangis. Dan yang lebih penting, namaku tidak tertulis di rumah Ying Qin. Sebenarnya tidak masalah kalau dia tidak menulis namamu. Pikirkan kalau dia punya niat. Tunggu, bahkan kalau dia menulis namamu, dia masih bisa mengambil rumahnya. Tapi kalau dia mencintaimu, itu tidak akan terjadikan. Tidak. Rumahmu dibeli oleh Ying Qin sendiri dengan semua uangnya. Bai Chuan Wang dia hanya membayar uang muka untuk rumah itu. Aku juga akan membayar cicilannya bersamanya di masa depan. Dia tahu situasi keluargaku. Betapa aku mendambakan rumah ini. Betapa aku ingin sebuah rumah. Tapi dia melakukan ini padaku. Aku beritahu kamu. 3 kata di sertifikat properti Fan Shengnei bukan hanya sebuah nama. Mereka adalah jaminan cintaku dan keamanan untuk pernikahan di masa depan. Kenapa ini begitu sulit? Fan Jie, aku pikir Wang yang tampan sangat menyukaimu aku. Aku benar-benar bisa melihat bahwa dia sangat mencintaimu. Bahkan jika namamu tidak tertulis di rumah itu, dia percaya dalam hatinya. Rumah itu milik kalian berdua. Ya kakak Fan? Banyak hal bisa dibicarakan perlahan-lahan. Aku pikir kamu bisa menetapkan tanggal pernikahan dengan Tuan Wang dulu. Agar orang tua Tuan Wang melihat kesungguhan kita. Mungkin dia akan setuju. Kalian semua adalah anak-anak yang tumbuh dalam keluarga bahagia. Aku tidak seperti kalian. Aku tahu seberapa besar jarak antara kenyataan dan ideal dari kecil hingga dewasa. Rumahku bukanlah rumahku. Rumah itu adalah rumah orang tuaku, juga rumah kakak dan iparku. Aku sudah bekerja di Shanghai begitu lama, kenapa? Aku hanya ingin memiliki rumah sendiri. Meskipun rumah ini kecil dan di tempat yang terpencil, tidak masalah. Itu milikku. Aku bisa tinggal di sana dengan martabat. Aku tidak takut suatu hari tuan tanah akan bilang dia menambah sewa. Aku tidak mampu membayar. Aku juga tidak takut suatu hari akan diusirkan. Aku tidak perlu khawatir suatu hari sendirian berkeliaran di jalanan. Aku kesepian dan tak berdaya, tak ada yang memperhatikan. Kenapa ini begitu sulit bagiku? Seorang pria ingin menikahimu. Tapi dia bahkan tidak akan memberimu jaminan itu. Rasa aman seperti itu. Apa yang bisa kuharapkan darinya? Fan Jie, dimanapun kamu berada, kamu bisa datang ke rumahku. Rumahku adalah rumahmu. Kamu bisa tinggal di sini selamanya. Aku juga bisa meskipun aku menikahi Ying Qin dan punya anak. Selama kamu mau datang, selama kamu mau tinggal. Kamu bisa tinggal di sini, kamu adalah saudariku sendiri. Rumahku adalah rumahmu. Aku pergi, Wem. Fan Shenmei. Malam itu sangat menyedihkan dia. Aku tidak tahu apakah dia membenci pengkhianatan Wang Baichuan. Atau membenci orang yang selalu menginginkan sesuatu yang lain. Orang-orang itu lemah dan tidak berdaya.
Adik kecil, kamu sudah bangun. Apakah kamu merasa lebih baik? Pagi itu Wang Shuai meneleponku. Dia bilang tidak bisa menghubungimu dan memintaku untuk menyampaikan pesan. Bagaimanapun dia paling mencintaimu. Berikan dia kesempatan untuk menjelaskan. Itu yang dia katakan. Kalau tidak kamu harus bertemu dengannya. Kurasa dia benar-benar mencintaimu. Dia sudah. Sejak tadi malam guan-guan dan aku terus menelepon dan mengirim WeChat. Aku mungkin tidak tidur semalaman. Dia sudah mengagumimu sejak kecil. Perasaan ini sangat dalam dan berbeda. Kurasa kamu harus menghargainya. Masalah perumahan belum terselesaikan. Pasti ada ruang untuk bernegosiasi. Ya Kak Fan? Jika ada mungkin aku tidak pantas mengatakannya. Mr. Wang memang salah. Tapi dia juga punya kesulitannya. Itu tidak berarti kita tidak bisa memahami. Kurasa kedua orang ini bersama. Rumah bukanlah hal yang paling penting. Mr. Wang yang terpenting adalah dia benar-benar mencintaimu. Itu tidak ada hubungannya dengan rumah. Ada banyak masalah antara kita. Hanya jika kamu berpikir jernih, kamu bisa menyelesaikannya. Akhirnya aku punya libur akhir pekan dan berencana untuk jalan-jalan. Jangan khawatir tentangku. Orang Hai tahu kamu tahu, cuaca di Shanghai hari ini cerah. Sangat hangat. Aku baru sadar betapa indahnya matahari itu. Aku perhatikan kamu biasanya tidak makan makanan junk food. Aku hampir lupa. Kue itu enak. Setiap potongannya lezat, kamu tahu. Kamu tidak boleh makan lagi. Sungguh aku tidak bisa makan. Fan Jie jangan. Kamu bilang kalau tidak makan enak akan menyia-nyiakan satu hari. Ya kamu tahu. Aku melakukan banyak hal-hal hari ini. Apa yang selalu ingin aku lakukan saat datang ke Shanghai, tapi aku tidak punya hati untuk melakukannya. Dulu aku enggan menghabiskan uang. Waktu. Aku selalu merasa seperti seseorang yang harus membeli rumah, memberi makan diri sendiri keluarga. Aku seharusnya tidak membuang waktu di sini. Oh ya. Baru hari ini aku menyadari. Hal-hal ini adalah yang paling indah. Dan itu penting. Kamu tahu apa? Aku telah hidup sia-sia selama bertahun-tahun. Aku kehilangan diriku aku. Melupakan segalanya aku. Melupakan bahwa aku pernah muda. Berani. Tak kenal takut. Hutan kecil, apa yang kamu lakukan? Kamu belum makan. Aku belum kenyang tidak apa-apa. Enting bertanya padaku. Enak. Aku suka kue. Berikan aku kue ini. Aku makan ini juga enak. Oke, kamu apa? Jangan makan. Kamu tidak perlu melakukan ini. Aku sedih melihatmu seperti ini. Aku tidak tahu bagaimana menghiburmu. Kamu biasanya tidak makan ini. Makan ini pasti akan membuatmu gemuk. Dan menjadi jelek. Aku tidak ingin kamu gemuk dan jelek. Ya. Kamu tidak akan gemuk. Setelah 30 tahun. Aku harus menjaga tubuhku. Tidak apa-apa. Kak, aku ingin diet besok. Kurangi besok. Tidak makan. Sangat boros. Terima kasih Liu Qiuyu. Kenapa kamu berterima kasih padaku, Fan? Terima kasih.
Halo. Di mana Fan Shengmei tolong? Di sana. Oke. Terima kasih. Jerry. Kamu sedang apa? Apa? Kenapa aku di sini? Tidakkah kamu tahu apa yang aku lakukan di sini? Kakakku tidak menjawab teleponku untuk menghindariku dan dia juga mengganti perusahaannya. Aku butuh usaha besar untuk menemukan tempat ini. Aku menulis tuntutan Dan mengirimkannya langsung padamu. Kamu bisa melihatnya. Oke, aku mengerti. Kamu bebas pergi, jangan membuat malu di sini, oke? Siapa yang membuat malu? Siapa yang menjual rumahku dan mengambil barang-barangku? Memaksaku untuk menasihatimu. Mei, jangan begitu kejam, oke? Kita sudah lama tidak bertemu. Kita akan bertemu di pengadilan. Tidakkah kamu ingin berbicara lebih banyak bersama? Baiklah, jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jangan katakan di sini. Ini memalukan. Katakan saja di sini. Secara publik apa itu? Apakah kamu belum mampu? Tidakkah kamu sombong? Apakah kamu belum menghilang? Apa yang ada? Kamu tidak bisa mengatakan itu di depan semua orang. Baiklah, kamu tidak takut malu, kan? Oke, aku akan mengatakannya di depan semua orang. Biarkan semua orang menilai. Siapa yang kita pekerjakan tidak tahu malu. Aku melakukan pembayaran uang muka, pembayaran rumah. Orang tua dan aku masing-masing membayar setengah dari hipotek. Ada catatan transfer ban. Jadi lebih dari setengah rumah ini milikku. Aku bisa mengaturnya sesuka hati. Apa yang terjadi jika aku menjualnya? Aku menjualnya untuk membayar ayah. Saya membayar biaya medis, biaya hidup mereka dan biaya hidup keluargamu saya yang bayar. Uang sekolah dan biaya hidup anakmu. Saya sudah berusaha sepenuhnya untuk keluarga ini. Saya pantas mendapatkannya. Baiklah, kita tuntutan hukum. Mulai hari ini, saya tidak akan mengirim uang ke rumah setiap minggu lagi. Adapun kamu, seharusnya kau transfer uang di masa depan. Jumlah kompensasi ditentukan oleh pengadilan. Kalian bisa pakai tunjangan pensiun ayah. Memang lebih sedikit. Bagaimana dengan Apa ibu dan jadinya ayah jika kau tidak apa nasib meminjam Lele uang? nantinya? Jadi berbaktilah kepada orang tuamu jika sesuatu terjadi pada ayah. Bahkan uang sebanyak itu saja kau tak punya. Saya akan melawanmu sampai akhir. Saya akan menggunakan uang tunjangan yang seharusnya untukmu, untuk menyewa pengacara dan memintanya menunda saya. Saya akan terus banding. Saya menang, lalu apa jika saya kalah? Saya bisa menunda eksekusi. Saya bisa menahanmu selama 1 atau 2 tahun. Bukankah kau bilang aku kaya? Saya punya uang tapi aku tidak akan memberikannya padamu. Fan Shengying, apa yang bisa kau lakukan padaku? Ini dikirim oleh pelanggan. Apa kau mau minum sesuatu? Baiklah. Kau bertemu kakakmu. Ya. Aku tidak tahu bagaimana kau tahu aku di sini. Saat itu aku sedang bekerja dan dia menghalangi jalanku. Dan Lalu, di depan semua orang aku mengatakan apa yang selalu ingin aku katakan padanya. Suaraku sangat keras. Aku juga memberitahunya. Bukankah kau mau menuntutku? Oke, aku akan melawan sampai akhir. Terima kasih, Andi. Kamu membuat aku sadar. Ketika masalah datang, aku tanpa sadar akan mundur. Dan kamu mengajarkanku untuk proaktif. Aku mencobanya pada saudaraku hari ini. Hasilnya sangat bagus, seperti aku mengenal diriku yang baru. Semua ini berkat kamu. sebenarnya kamu mengerti alasannya. Dan konsekuensinya kamu. Benar-benar tidak bisa ada kompromi. Aku harus menahan diri kali ini. Bahkan, jika ibuku berlari kepadaku dan menangis, aku tidak akan pernah menyerah. Aku ingin membuat diriku lebih kuat. Kamu sudah kuat. Kamu yang pertama kali maju. Kamu benar-benar kuat. Dan berani. Aku membuat diriku lebih kuat.
Xiao Mei. Bai Chuan, duduklah. Oh baiklah. Ah. Aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Terima kasih banyak. Tahun ini, aku mengundangmu untuk datang. Terima kasih. Memberikan dukungan psikologis terbesar untukku tahun lalu. Saudaraku dalam masalah. Ayahku terkena stroke. Saudaraku di penjara. Ngomong-ngomong, ketika aku putus asa, orang pertama yang kupikirkan adalah kamu. Aku akan datang kepadamu karena aku tahu aku hanya mencari kamu. Kamu pasti akan ada di sana. Aku bisa menggantikan segalanya untukmu. Tapi aku tidak pernah mengabaikanmu. Kenapa? Ini semua yang seharusnya aku lakukan. Kadang aku pikir apa yang kulakukan tidak ideal. Aku tidak melakukan sebanyak yang kamu lakukan seharusnya aku. Terima kasih. Kamu dan mereka lebih banyak. Aku juga sangat berterima kasih kepada mereka. Mereka benar-benar baik padaku. Tapi yang paling membuatku sedih adalah kamu. Bai Chuan. Kamu dan aku seumuran. Mau putus? Tidak. Rumahnya kamu. Tidak melakukan kesalahan apapun. Aku yang melakukannya tidak bayar sepeser pun. Sungguh tidak masuk akal. Aku seharusnya tidak ada ambil kemarahanku pergi kamu. Kamu tahu. Aku merasa jelek dan canggung hari itu. Tidak percaya. Aku fans Sheng Mei juga bisa menjadi seperti itu. Aku melihat Xiao Qi, Guan mereka semua berkorban demi cinta. Coba ubah aku. Bai Chuan. Aku selalu melihatmu sebagai penyelamat hidupku. Aku tidak tahu apakah aku mencintaimu, karena aku tidak bisa menahan tekanan dari keluargaku. Tidak mau menyerah padamu. Kamu begitu tulus padaku. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Aku harus mengurus urusan rumah sendiri, daripada memaksakannya padamu atas nama cinta. Jadi kita harus mengakhiri hubungan yang sakit ini. Jika suatu hari kita bisa memulai lagi, dan aku berharap kita bisa memulai kembali. Sikap yang mandiri. Aku harus belajar mandiri hanya dengan cara ini. Aku layak meminta cinta hanya dengan cara ini. Aku layak memilih. Ada di sisimu Wang Bai Chuan. Itu yang ingin aku sampaikan padamu. Oke.
Aku menemukan beberapa. Untukmu untuk menyelesaikan sengketa properti. Kakakmu tidak akan menuntutmu? Aku juga menemukan beberapa. Ketentuan hukum dan kasus. Untuk referensimu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas apa yang kamu katakan padaku hari ini. Itu membuatku merasa masih ada harapan. Sungguh. Selamat tinggal. Halo. Ini Fan Shengmei. Kamu dari pengadilan Nantong. Saya menelepon hari ini untuk memberitahu. Penggugat teleminerik diri. Kasusmu yang sebelumnya. Saya sengaja memberi kabar lebih awal. Semoga kamu bisa menikmati liburanmu. Apa yang kamu katakan benar? Ya, semua prosedur sudah selesai jadi. Kamu bisa tenang. Terima kasih. Siapa namamu? Saya bisa datang menemuimu saat kembali ke Nantong. Tidak perlu gadis cantik. Sepupuku sangat menyukaimu di SMP, dan memintaku untuk menyampaikan catatan padanya. Kamu sangat bijaksana. Saya bilang terima kasih kakak. Tidak seperti wanita cantik lain yang memutar matanya, bahkan merobek catatan di tempat. Begitulah aku bertemu denganmu hari ini. Tentu saja aku ingin membantu. Semoga beruntung untukmu. Oh, dan ngomong-ngomong selamat Tahun Baru. Saudari. Kakakku berhenti. Litigasi pengadilan baru saja memberitahu saya. Selamat. Terima kasih karena tidak bertanya padaku apa yang terjadi. Ini sangat bodoh. Aku merasa kecewa yang tidak bisa dijelaskan. Apakah karena Wang Baichuan? Tidak apa-apa. Mengapa kamu kesal, katakan padaku. Tidak kesal. Aku hanya tiba-tiba ada sentuhan yang tak terkatakan. Dia adalah sopir yang ditunjuk. Kamu tahu. Aku pikir dia sedang mencoba mencari cara, mencoba menyelamatkan perusahaan, mencoba bisnis baru. Tapi dia adalah sopir yang ditunjuk. Jika aku tidak batuk padanya saat makan malam dengan teman, aku tidak tahu dia adalah sopir yang ditunjuk. Mungkin dia belum tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Aku tahu, aku benar-benar tahu. Saya sudah berhati-hati karena perusahaannya bangkrut. Saya takut menyentuh harga dirinya. Saya takut dia akan merasa lebih buruk. Saya tahu dia sama. Bibi saya selalu bertanya pada saya, mengapa saya tidak pergi ke Wang yang tampan? Saya hanya bisa tersenyum padanya. Apa yang bisa saya katakan? Bisakah saya mengatakan saya tidak berani menghadapi Wang Baichuan? Kamu tahu kita saling peduli sekarang. Tidak tahan. Di ruang yang sama. Saya tahu.
Tidak ada rasa malu dalam mengemudi kontemporer Wang Baichuan. Sejak saya memilih untuk bersamanya, saya harus bersamanya. Tapi ini bukan kehidupan yang saya inginkan. Saya tidak takut kesulitan atau lelah. Tapi saya hanya takut dilihat dan sekarang saya tidak melihat harapan apapun. Saya benar-benar tidak bisa melihat. Harapan apapun. Oh, maaf, saya memberitahumu. Semua ini benar. Saya tidak berpikir saya akan memberitahumu begitu banyak. Maaf telah membuang waktumu. Jangan bilang begitu. Kita adalah teman baik. Telinga saya selalu ada ketika kamu perlu mendengarkan. Dan itu berapa lama lagi? Tidak. Terlalu banyak detail. Saya tidak punya kepercayaan diri mengatakannya. Tidak bisa mengatakannya. Kamu hanya perlu tahu. Saya kecewa padanya. Dan pada diri saya sendiri. Bukankah hidup seperti itu? Saya tahu itu. Tidak apa-apa. Sejak hari ini, saya tidak lagi memiliki ilusi apapun. Saya harus menerima kenyataan. Kenyataan saya sebagai fan Sheng Mei seperti ini. Seperti ini. Saya tidak tahu bagaimana meyakinkanmu saya. Saya hanya ingin mengatakan, kalau ada yang perlu aku lakukan, aku mau coba. Kamu paling tahu aku. Hahaha. Kenalin beberapa klien ke aku, makasih. Aku akan simpan ini buat kamu soalnya kamu. Sudah bilang, kamu akan merasa lebih baik? Jangan pikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Pikirkan gimana kita akan ke rumah sakit besok untuk jemput Xiao Qiu. Dan telepon Guan-Guan untuk datang. Gimana kalau yang ini? Mari kita buat pesta besok malam. Mari kita santai. Bersenang-senang. Ide bagus.